Thank you. Selamat siang untuk para pemirsa sekalian, para sobat Ngaca sekalian, balik lagi di Ngaca Community Podcast-nya. Pada siang hari ini, kita kedatangan tamu nih. Saya bingung nyebutnya apa ya, karena waktu itu kenalnya dia sebagai konsultan asuransi gitu ya, IT consultant. Dan sekarang sepertinya sudah membuat bisnis baru ya. Dan mungkin kita akan banyak kenalan nih, bisnisnya apa sih, terus brandnya namanya apa gitu. Dan kita juga akan membahas mengenai ide-ide bisnis menarik nih di tahun 2020. Kan pandemi emang masih ada ya, kita masih di tengah pandemi berakhir, jadi pandemi itu belum berakhir, jadi banyak sekali pemerintah kota menyebut info untuk kita, ingat pandemi belum berakhir, prokes masih harus ya. Tapi sudah mulai melandai nih PPKM yang dulu jilid 3 lumayan ketat tahun lalu, sekarang dengan jilid yang sama gitu ya, tapi nggak seketat dulu. Maksudnya sih diiringi atau berbarengan dengan potensi-potensi baru ya di tengah pandemi ini. Apa sih yang potensial? Kita akan mendengar semuanya dari narasumber kita pada siang hari ini. Saya kenalnya namanya agak unik ya kalau menurut saya. Tapi teman-teman mungkin nggak unik ya, ini mungkin nama Jawa ya kali ya. Natas Cilak ya. Anantapuri ya kalau nggak salah ya. Benar Nah, sekali. karena gue waktu itu yang rekrut dia gitu, jadi kenal namanya ya. Oke, boleh kenalan sedikit Ki, Mbak Natas Ki, mengenai profil Mbak Natas sendiri gitu kan. Kemudian profil perusahaannya, kemudian bisnis apa sih yang dijalankan sama perusahaannya Mbak. Silakan Mbak Natas. Ya, thank you waktunya Mas Kamal. Namanya belum berubah kan? Belum. Masih Belum sama. ya. Thank you waktu dan kesempatannya Mas Kamal. Aduh, thank you banget juga udah dipercaya untuk bisa sharing bareng di sini di Ngaca Community, bener ya? Nah, agak unik gitu kan ya namanya Ngaca Community. Pasti ada artinya sendiri gitu, maknanya apa gitu. Tapi nanti mungkin bisa kita sambil ngobrol-ngobrol lucu kali ya Mas ya. Bener ya? Nah, kalau dibahas nih langsung aja gitu kan ya. Kita dulu kenalnya pertama kali ketemu direkrut sama kan? Oke, sorry, udah balik lagi? Tadi Balik lagi. hilang ya? Oke, tadi sempat nge-freeze. Apa nanti ini Ya, Oke, begini saya. bagian ini kita cut. Oke, silakan. Oke, selalu ada kendala ya kalau dibilang ya mau offline ataupun online. Sekarang kan ya tadi sempat dibahas juga sama Mas Kamal gitu. Pandemi belum berakhir, iya. Dan kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Berarti semua bisnis harus mengalami apa ya namanya adaptasi lah bisa dibilang ya. Kita harus menyesuaikan, mengikuti apa yang sudah terjadi, apa yang saat ini lagi apa ya namanya ya terekspos, apa yang lagi momentumnya pas banget kita bisa ambil gitu kan ya untuk kita bisa tetap jalan di pandemi ini karena ya kita langsung masuk gitu kan ya ke Farms ID. Farms ID itu apa? Sebelumnya kita kenal ya saya sama Mas Kamal kenalnya gara-gara saya direkrut sama Mas Kamal gitu kan ya, direferensikan untuk bisa masuk ke satu perusahaan yang dipegang sama Mas Kamal. Kita ngobrol panjang lebar dan di situ saya masih as insurance consultant. Benar ya Mas ya? Nggak lama dari situ itu tahun-tahun 2012, 2011-an gitu deh kalau ya nggak salah ya. Nah, nggak lama dari situ saya juga masih berkecimpung di dunia asuransi, mendalami dunia asuransi pastinya, belajar tentang bagaimana sih orang memahami tentang asuransi gitu kan ya. Sampai di situ ketemu banyak banget pebisnis di luar sana dan syukur alhamdulillah banyak banget juga pebisnis yang sharing-sharing sama saya. Selain sharing tentang bisnisnya, sharing tentang kondisi keuangan saat ini, juga sharing bagaimana cara mengelola keuangan. Dan ternyata di situ passion-nya ketemu gitu. Oh, ternyata seru juga ya untuk mengelola keuangannya salah satu
nasabah atau salah satu orang yang bisa aman? Sempat nge-freeze tadi, nggak apa-apa lanjut aja. Oke. Ternyata seru juga ya, ternyata, apa ya namanya, dipercaya sama seseorang gitu kan ya, dan ini dipercayanya nggak main-main gitu kan, dipercaya untuk gimana sih cara ngatur keuangan, which is uangnya mungkin nggak dititipin langsung ke kita, tapi kita ngebantuin bagaimana cara memposting keuangannya dengan baik agar si nasabah-nasabah ini, kalau menghadapi kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan harapannya, dia tuh nggak kaget gitu. Ya pastinya trial and error sampai akhirnya muncul perusahaan yang sebelumnya namanya adalah, Shield. Ya, kita punya Shield di situ benar-benar fokus untuk, perusahaan consulting ya kayak kita bilang ya, dan yang diomongin adalah, bagaimana cara mengatur keuangan nasabah. Masih nggak jauh-jauh sama insurance karena memang saya lahirnya dari insurance gitu kan ya, life insurance ya, di situ. Akhirnya udah banyak banget, apa namanya, yang melakukan konsultasi di Shield gitu, sampai akhirnya kita apa ya, memperluas bisa dibilang, memperluas kita punya anak perusahaan namanya Vulcan. Vulcan ini adalah perusahaan, kalau simpelnya lebih ke event organize atau event concept gitu. Karena kita juga punya yang berhubungan sama keuangan dan di sini juga ada event, akhirnya kita gabungin jadi satu. Nah, berjalannya dengan waktu, ternyata saya pribadi nggak cuma dipercaya sebagai konsultan keuangan di dunia atau di industri asuransi, ternyata saya juga dipercaya untuk menjadi seorang trainer atau public speaking. Walaupun nggak gede ya skalanya, nggak yang kayak kalau kita lihat kayak Mary Riana gitu, oh pengennya sih ke situ gitu kan ya, mudah-mudahan. Cuman masih belum nemu yang bisa ngebimbing sampai ke situ gitu. Nah, pas kita gabungin, singkat cerita ya, kita gabungin Vulcan sama yang namanya Shield itu lahir yang namanya Farms ID dan itu baru aja lahir setelah pandemi, bisa dibilang di tahun 2020, sekarang 2022 ya, 2020 akhir itu kita udah mulai buat, kita udah mulai berkreasi ya antara Vulcan sama Shield itu tadi, dan di 2021 Oktober November lah ya bisa dibilang ya, berarti baru kemarin akhir-akhir tahun kemarin kita benar-benar udah meresmikan dan juga udah melaunching namanya menjadi atau mengganti ya namanya menjadi Farms ID. Jadi kalau ditanya Farms ID ini apa? Farms ID ini adalah satu perusahaan consulting ya, dan di situ di dalamnya ada expertise untuk yang financial expertise ya kan, terus kemudian nanti juga ada yang business expertise. Jadi konsultan untuk bisnis, gimana sih kalau seandainya ada nasabah atau mungkin ada teman-teman yang bingung dia mau bisnis apa tapi nggak ada modal, atau mungkin ada yang punya modal. Jadi kalau di pro-nya kita ya, company profile-nya, ada modal tapi dia nggak tahu harus kemana gitu. Udah gitu bermunculan orang-orang sekarang ini yang pengen kaya dengan singkat gitu kan ya, dengan munculnya robot-robot lah, apalah, dan lain sebagainya gitu kan ya. Yang landasan atau dasar bisnisnya itu nggak terlalu kuat kalau menurut saya, dan di situ juga banyak banget orang-orang yang mempertanyakan keberadaan robot itu, dan kemarin kita juga dipercaya untuk bisa mereview robot itu seperti apa. Kita juga sudah punya data-datanya dan lain sebagainya. Dengan pastinya tenaga-tenaga yang tenaga ahli ya, maksudnya konsultan-konsultan yang memang sudah ahli di bidangnya dan sudah apa ya namanya ya, kalau kalau dibilang udah kawakan. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba bisa lahir kayak gitu ya kan? Ya semua orang mengalami shock terapi kalau kita ngomong ya di dunia bisnis pada saat pandemi sudah mulai masuk ke Indonesia. Which is itu agak telat ya masuk ke Indonesia gitu kan. Di mana di tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, Ya. 2020 ya, 2020 awal itu sebenarnya udah rame di negara-negara lain. Indonesia masih oke lah gitu kan ya, masih aman, udah masih pede-pede banget gitu. Sampai akhirnya di bulan Maret ya kan sudah mulai ditetapkan bahwasannya memang udah masuk ke Indonesia dan udah mulai drop yang namanya bisnis offline, semuanya udah close. Di mana waktu itu ada Vulcan. Vulcan itu adalah event organize, di mana kalau kita ngomong event organizer itu kan semuanya offline ya Kak, bener ya? Itu udah mulai drop banget yang apa ya, menuntut kita untuk harus meng-cancel semua event yang sudah harusnya ada jalan di tahun-tahun berikutnya gitu. Bukan cuma di reschedule, tapi orang-orang udah pesimis untuk melakukan event-event. Jadi mau nggak mau harus ditarik. Dan Kita reschedule kaget, lagi tapi cancel ya. cancel, udah cancel semuanya ya. Nah, Jadi kalau dibilang mukaku ya, yang biasanya selalu ketawa gitu kan ya, yang nggak ada ceritanya murung gitu, itu bisa langsung biru gitu muka. Yang tadinya mungkin cuman merah atau hitam doang gitu kan, sekarang jadinya biru, udah bingung, aduh ini harus gimana. Sementara kita juga punya karyawan, kita punya tim gitu kan ya, yang tetap harus jalan, di mana dapur juga harus tetap ngebul dan lain sebagainya ya. Kita melakukan inovasi. Inovasi yang kita lakukan ini akhirnya kita sharing sama nasabah-nasabah yang lainnya. Dan itu pun membutuhkan waktu yang bisa dibilang nggak terlalu lama, karena kalau dibilang drop-nya Indonesia atau drop-nya kita sendiri ya, bisnis offline itu di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu drop banget. Bener ya, semua orang sudah mulai berkreasi gimana caranya kita
yang tadinya bisnis offline, training kemana-kemana gitu kan ya, yang bisa dibilang kita melakukan public speaking, MC, dan lain sebagainya, yang tadinya offline semuanya kayak gitu, kita harus alihkan ke online. Terus abis itu ya ngomongin insurance gitu ya, ngomongin insurance atau konsultan keuangan, nggak mungkin dong kalau kita nggak ketemu, ya kan? Karena nitipin uang itu nggak bisa ke sembarang orang. Terus habis itu kita mau even nggak dititipin ke kita gitu ya, kita mau percaya uang ini mau ditaruh di mana, kemudian di perusahaan apa, kan kita mereferensikan. Juga nggak bisa kalau kita ngomongin cuman lewat video call. Dulu kan Zoom masih belum terlalu ini ya. Yeah. Video call yang rame kan dulu Skype ya. Dulu banget kan sering digunakan gitu kan. Nah, itu kurang trust-nya, apalagi orang Indonesia. Itu kan harus head to head, harus face to face, harus ngerasakan ada sentuhan gitu kan. Oh, oke, ini orang bisa dipercaya. Aku harus tahu rumahnya di mana dulu dan sebagainya. Itu susah banget. Ya, jadi drop-nya tuh ngeri banget sih Kak. Waktu itu aku bener-bener yang mengunci diri di kamar. Ini flashback ya, alurnya maju mundur nih ceritanya. Mengunci diri di kamar sampai akhirnya bisa ketemu yaitu formulasinya. Ya udah, kenapa enggak kita apa ya namanya, merubah semuanya. Kita harus melakukan adaptasi. Dengan cara apa, ya mau nggak mau, ya trust-nya nasabah yang dulu gitu kan ya, kita harus tarik lagi, kita harus maintenance lagi dengan cara apa. Yang pertama kita masuk dari sisi training dulu, training udah mulai online gitu kan, itu udah banyak banget dilakukan sama perusahaan. Pastinya kita melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Munculnya Farms ID itu awalnya dari situ, dan orang-orang juga sudah mulai kebingungan gimana caranya aku mengolah duit. Jadi yang panik gak cuma saya, tapi yang panik itu banyak orang. Bahkan pebisnis yang gede itu lebih panik dibanding sama yang pebisnis biasa. Yang biasa ya udah tutup, lari, mundur, kelar, stres gitu kan. Tapi orang gede dia punya tanggung jawab menghidupi berapa ribu keluarga, karyawan kan ya. Kan nggak mungkin semuanya langsung dipecatin, dia punya beban di situ, dia punya apa yang namanya tanggung jawab. Ya mungkin sebagian ada yang ngomong ya udahlah dipecatin aja gitu, tapi sebagian ada yang ngomong nggak bisa, mereka juga butuh makan gitu, mereka juga kerja keras. Kalau mereka nggak makan nih kita juga nggak makan kan gitu. Itu justru lebih berat kalau aku ngelihat orang-orang yang pebisnis besar itu memiliki tekanan lebih berat dibanding sama yang baru-baru aja baru muncul gitu. Kalau yang baru muncul nyoba uangnya hilang ya udah gitu. Nothing tulus kan udah tahu ya mereka. Tapi kalau yang gede investasinya tuh udah gede banget. Harus gimana gitu. Mereka stres banget dan disitulah mulai beralih gimana caranya dia melakukan investasi dengan cepat, uangnya masuk ya udah hilang. Kalau seandainya bisa dapat balik modal yang bagus ya oke gitu. Muncullah yang namanya bisnis-bisnis yang scammer-scammer yang luar biasa gitu kan. Sampai akhirnya itu tadi, kita masuk di situ menganalisa bisnis-bisnis yang bermunculan itu tadi, dipercaya satu persatu orang-orang sudah mulai bikin bisnis sesuai sama apa namanya momentum yang ada. Kalau kita ngelihat sekarang ini yang paling paling apa ya namanya, paling bisa dimanfaatkan ya. Kalau kita ngomongin pandemi nggak akan pernah berakhir sih Kak. Jadi kalau ada orang yang ngomong berakhir 2024 bakal berakhir, kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya ya. Karena next-nya juga ya kalau kita ngelihat hilang lagi ya sinyalnya ya. Tadi sempat hilang. Muncul lagi, nggak apa-apa ditungguin aja. Oke, kita lanjut ya. Kalau di luar sana ada beberapa negara yang sudah bikin statement bahwasanya pandemi itu udah dianggap kayak flu biasa, tapi kita juga nggak bisa nganggap seenteng itu gitu, karena kan apa ya, ketakutan masyarakat itu masih gede, sedangkan pandemi itu apa ya, fokusnya itu ke stresnya orang-orang itu, ya kan? Dia bakal jadi gede kalau kita stresnya banget. Nah, orang Indonesia itu kan cenderungnya banyak yang overthinking ya, dibanding yang di luar sana. Akhirnya pandemi itu nggak bisa dibuat biasa. Jadi kalau ditanya kapan berakhir, kita nggak akan pernah tahu kapan berakhirnya. Jadi sampai kapanpun yang namanya bisnis online, yang memang sudah terjadi sekarang, kita harus lanjutkan. Nggak ada kemungkinan untuk kembali ke offline. Dan begitu menurut analisanya kita juga, bisnis online dalam bentuk apapun ya kita ngomong ya, itu potensi untuk gain apa ya namanya, keuntungannya itu lebih gede dibanding sama offline. Ya mungkin itu apa ya namanya, plusnya ya. Selama ini kita nggak pernah tahu ternyata online itu modal lebih minim, ya kan? Bisa Modal menjangkau lebih luas. Yes, jangkauan lebih luas, terus ditambah lagi keuntungan juga lebih gede. Pasti. Terus karena jangkauannya lebih luas ya kan, bisa dibilang penjualan kalau kita ngomongin yang bisnis retail,
itu potensinya 80% kita lebih menguntungkan pakai yang online daripada yang offline. Yang offline itu mengalami penurunan, bahkan yang kemarin di tahun 2020-2021 yang kita ambil datanya itu 10 sampai dengan 15% aja. Sisanya itu yang gede adalah di penjualan online. Dan itu terjadi sampai dengan sekarang. Kalau bisa dibilang sekarang ini yang bisa banyak orang yang udah ngomong, bisnis offline udah mulai aktif lagi loh. Seaktif-aktifnya bisnis offline, orang-orang sudah terbiasa sama yang online. Mungkin yang kayak bisnis zoom-zooman kayak gini udah mulai berkurang gitu karena dia kangen kan, pengen ketemu, pengen apa Ya, gitu. Tapi bisnisnya tetap jalan di online. Kalau kita ngelihat surveinya pun masih memegang peran tertinggi ya penjualan ya kalau di bisnis online. Itu masih di angka sekitar 60 minimum, itu di 60% sampai dengan 70%. Berarti kan yang 30% dipegang yang offline ya. Karena orang-orang udah mulai mikir, iya modalnya lebih kecil kok kalau kita ngomongin online, cuman memang lebih effort. Karena apa? Kita harus continue. Bener dong. Kalau offline kan ya orang datang, trust-nya dapat, udah gitu kan. Tapi kalau kalau ngomongin yang online, kita benar-benar harus ngelakuin continue, nggak langsung dapat yang namanya pelanggan atau nggak langsung dapat yang namanya klien atau kan konsumen atau customer itu dalam waktu yang singkat gitu. Kita harus maintain-nya lebih panjang. Tapi biayanya lebih kecil. Bener dong. Kayak kita ngomongin dari digital marketingnya Instagram, yang penjualan paling gede kan kalau kita ngomong bisnis retail itu kan di Instagram sama TikTok sekarang ini yang paling pegang peringkat paling tinggi gitu ya. Nggak mungkin dong sekali kita posting langsung dikenal sama orang gitu. Harus kontinuitas. Nah, kreativitas itu harus jalan di situ. Jadi kalau kita ngomong sampai kapan bisnis online ini bisa bertahan, bisa dibilang mulai sekarang dan akan selalu upgrade. Dan mungkin ke depannya pertemuan yang bisa dibilang offline, face to face itu udah mulai berkurang. Kalau aku ngomong ya, kita pribadi gitu ya, secara FAMS yang kita analisa, kayak gitu sih, Kak. oke. Nah, Berarti ya boleh dibilang Pams ini udah melalui badai kemarin pandemi ya dan udah berevolusi ya menjadi beradaptasi lah dengan keadaan seperti saat ini yang menghybrid ya mungkin ada online ada offline tapi kebanyakan dia kalau boleh tahu Pams ini rata-rata tadi kan ada bingung salah satu usahanya itu bingung punya modal tapi mau diapain mau uangnya atau dia nggak punya modal tapi mau bikin sesuatu gitu. Kalau boleh tahu ini dari sisi umum aja ya biar masyarakat juga tahu gitu kayak eh, kayak orang gini berpikir, gue bingung nih mau bisnis apa ya dengan model seperti ini. Tadi kan bilang kalau online modalnya kecil, tapi kan online itu juga harus kreatif sama kontinuitasnya juga harus terus-terusan ya, nggak cuma sekali dua kali produknya laku. Nah itu dari PAM sendiri seperti apa tuh menjembatani orang-orang yang seperti ini? Nah, ngomongin soal menjembatani gitu kan ya. Iya. Yang tadi bisa dibilang berawal dari mana sih? Berawal dari orang yang punya modal tapi nggak tahu harus ngapain, ya kan? Atau kalau gitu orang yang nggak punya modal dia punya skill tapi dia juga nggak tahu harus ngapain mulai dari mana gitu. Nah sebenarnya kita itu FAMS itu ada fungsinya adalah untuk jembatan. Orang yang nggak punya modal kita buatkan atau kita create ya satu bisnis untuk dia, tapi pastinya bukan idealismenya FAMS yang jalan. Kita juga pengen lihat ya kan, orang ini tuh sebenarnya hobinya di mana. Jadi kita gali potensi orang ini. Dia punya duit, tapi dia nggak ngerti. Kadang kan orang yang sudah terbiasa nih, dia punya pabrik dan lain sebagainya, tadinya offline atau apa gitu kan ya. Uangnya ngumpul, continue ada gitu, tabungannya juga ada, tapi dia bingung harus ngapain. Dia nggak tahu ternyata passionnya dia di mana, ya kan potensinya dia di mana. Nah, fungsinya FAMS ada itu tadi adalah di situ. Jadi kita lihat, kamu punya duit, tapi kita tanya, kamu pengennya apa, Pak? Kamu pengennya bikin bisnis apa? Gitu. Aku cuma pengennya kopi, karena yang lagi rame sekarang kopi. Kita juga nggak yang serta-merta, ya udah kita buatin kopi, no. Kita melakukan analisa dulu. Kamu memang passionnya di kopi nggak? Karena kita cuma menerima duit, itu cuma lewat di tempat kita bantu untuk wujudkan impiannya ya, untuk bikin satu bisnis, gimana caranya uangnya dia ini bisa muter gitu kan ya. Tapi dia juga bisa ngejalanin, karena FAMS nggak selamanya akan pegang atau memantau bisnisnya dia. Gitu. Karena kan FAMS juga nanti akan ngebuat atau nge-create bisnis-bisnis lain ya kan dengan passion-passion yang lain, orang-orang yang lain gitu kan ya. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi, kita harus pastikan orang ini emang bener-bener ada passion nggak di kopi gitu. Kalau seandainya cuma mau ikut-ikutan aja, sekarang yang lagi rame bisnis kopi. Waktu itu kan awal-awal banget kan bisnis kopi ya yang rame ya Kak ya. Ingat ya. Nah, yang rame sekarang bisnis kopi. Ya kita nggak bisa yang tiba-tiba, "Oke, kita buatin ya, Pak." No, kita harus lihat dulu. Apa sih
dia punya passion nggak di situ. Kalau ternyata memang dia nggak punya passion, kita gali lagi passion-nya dia apa. Nggak jauh-jauh nih sama apa yang kita lakukan pada saat kita jadi konsultannya insurance gitu kan ya. Kita gali dulu kan, kebutuhannya dia apa. Jadi kita nggak asal tiba-tiba kasih yang namanya bisnisnya. Begitu sudah ketemu, ya kan, begitu sudah ketemu, dia kan nggak mungkin bisa ngejalanin bisnisnya dia sendiri. Karena kan dia pemodal, investor lah istilahnya kan kayak gitu. Nah, kita cari orang-orang yang nggak punya modal ini tadi, tapi dia punya skill, kita pertemukan. Pada saat mereka ketemu, jadilah bisnisnya. Jadi kalau dibilang fungsinya farm sendiri itu apa? Sebenarnya kita membantu meng-create satu bisnis sesuai dengan passion orang yang punya duit, tapi orang yang punya duit ini tadi kan kadang dia nggak mau ngejalanin. Yang terjadi apa ya? Kita juga memanfaatkan orang-orang yang memang sudah punya skill, tapi dia nggak punya modal. Jadi di sini ada 2 orang, atau bisa bilang banyak banget ya yang diuntungkan ya, tapi di sini udah ada 2 orang yang memang benar-benar apa ya, bisa bisa ketemu, kalau ibarat kata orang Jawa nih, karena aku tinggalnya di Jawa ya, ada botol ada tutupnya gitu loh, ketemu nih mereka gitu loh. Nah itu adalah fungsinya FAMS gitu Kak. Oke. Ini baru untuk yang lebih ke bisnisnya. Jadi bisnisnya apa aja, bisa macam-macam. Kebetulan karena memang kita di sini di dalam nggak cuman satu expertise aja, cuman financial consultant gitu. No, kita juga ada macam-macam ya, tergantung kebutuhannya. Kalau memang yang berhubungan sama beverage ya udah nanti ada sendiri beverage consultant-nya kayak gimana. Food and beverage consultant. Kemudian nanti kalau seandainya memang ada yang mau retail ya nanti ada juga sendiri. Nanti kalau seandainya ada yang mau kira-kira orang ini passionnya lebih ke apa namanya benar-benar semuanya yang berhubungan sama digital, kita juga ada timnya sendiri. Kayak gitu sih. Oke, cukup menarik ya. Yang perlu di-highlight yang tadi sih, yang kita omongin jembatan antara yang pemilik modal dan yang punya skill tapi nggak punya modal, gitu ya. Itu lumayan sih, oke. Maksudnya bisnis seperti itu lumayan. Di tahun 2022 ini baru dengar sedikit banget sih yang sana ke arah sana. Tapi menarik tadi yang di awal, terus terang ya nih, Mbak atas ya. Jadi saya juga ngalamin hal itu gitu. Berbisnis itu dan benar-benar terpuruk, minus, bukan nol lagi, minus keuangannya karena harus ada hal yang dibayar. Nah, dari Mbak Nata sendiri dengan perusahaannya seperti apa sih kalau ingin bertahan, kan udah ada ujiannya kemarin di pandemi ya. Kalau orang teman-teman di sana yang ingin membangun usaha, harus punya modal apa sih selain duit ya gitu, supaya bisnisnya itu bisa bertahan lah gitu, bisa berkembang dan orang lain tahu bisnis kita dan orang lain tertarik dengan bisnis kita. Boleh disebutnya nggak nih Mbak Atas? Nah, agak putus-putus tapi mudah-mudahan nggak salah nih ya kesimpulanku ya. Oke, siap. Tadi lupa digini nih ya, lupa ini kalau ngomong tuh tangannya kan dengerin begini ya, capek juga pegang. Tadi lupa diiniin, kalau deketin gini jelaskan ya. Oke, aman. Aman ya. Sebenarnya aman sih, mau ditaruh di sini sama di sini juga aman. Cuman mungkin pas di sini agak goyang-goyang jadi hilang gitu. Oh gitu, ya udah. Oke. Siap. Oke. Lanjut. Mudah-mudahan aku nggak salah menyimpulkan. Jadi kalau yang ditanyakan sama Mas Kamal tadi, kita sama-sama mengalami keterpurukan, ya kan? Nggak cuma Natas aja. Halo, Fris ya? Oke, saya kembali. Ya, jadi aduh ya beginilah kalau online. Jadi nggak cuma Natas aja yang mengalami keterpurukan, bahkan Mas Kamal juga tadi sempat sharing gitu kan ya, kita juga, Mas Kamal juga mengalami keterpurukan, bukan keterpurukan sih, maksudnya sempat down gitu kan ya, sempat turun gitu kan ya. Dan itu tadi yang kita bilang juga, ternyata nggak cuma kita, nggak cuma yang, mungkin kita masih yang bisnis middle gitu kan ya, yang udah high end pun itu lebih ngeri. Tadi kan sudah sempat aku bahas ya, itu mereka mengalami keterpurukan juga. Semuanya Mas, semuanya ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya mau nggak mau kita ngelihat apa ya bisa dibilang, kita nggak boleh larut sama keterpurukannya. Ini lebih ke kayak ini ya, apa yang kita alamin gitu kan ya. Kita nggak boleh larut sama keterpurukannya, kita nggak boleh nyerah ya pastinya ya kan. Kalau ngomongin sebulan saya nangis di dalam kamar, iya. Ya kan? Sebulan nangis di dalam kamar, ini kayak gimana, kita punya karyawan gitu kan ya, kita ada karyawan. Kalau tim, karena kita kalau ngomongin tim kan otomatis kita pakai sistemnya dulu bukan gajian ya, lebih ke per project, kalau ada project seperti apa gitu kan. Nah, kalau untuk karyawan kan mau nggak mau memang sudah ada monthly ya yang kita harus keluarin gitu kan ya.
Udah pasti ada, apa ya, salary lah ya yang kita harus bayarkan gitu. Udah gitu, pemasukan nggak ada gitu kan ya, keluar semuanya. Apa yang kita lakukan gitu kan untuk bisa tetap jalan, yaitu tadi, kita nggak boleh diem di kamar dengan semuanya tertutup. Kalaupun memang mau diem di kamar, kita harus buka jendela kita, istilahnya kayak gitu. Kita lihat di luar sana itu apa yang terjadi. Karena nggak semua orang benar-benar terpuruk dan menikmati keterpurukannya. Mereka juga melakukan yang namanya inovasi. Karena apa? Yaitu tadi, ada dorongan dari bawah. Ya kan, mereka harus tetap ngebul dapurnya, harus tetap ngebayar karyawan-karyawannya, mereka merasa punya tanggung jawab sama anak-anaknya. Anak-anak itu macam-macam ya, bisa karyawan, bisa anak kandungnya, bisa keponakan, bisa apapun dan lain sebagainya kan ya, bebannya itu tadi yang membuat mereka apa ya, berinovasi, ya kan. Kuncinya kita nggak harus menciptakan sesuatu yang baru, ya kan? Kita nggak harus menciptakan sesuatu yang baru, yang original. Tapi setidaknya kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda, atau paling nggak sedikit lebih beda. Atau bisa dibilang yang udah biasa banget sering terjadi itu ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Waktu 1 bulan itu, termasuk waktu yang cukup lama untuk kita, ya kan, saya dan tim gitu kan ya, terpuruk, bingung, dan nggak tahu harus gimana, dan udah sempet yang give up gitu, sampai akhirnya kita bisa menemukan pola ini. Dan pola ini kita ngelihatnya nggak cuma di jendelanya Indonesia, tapi kita ngebuka dari mana. Pada saat sudah mulai jatuh semuanya, berita itu kan yang dari internasional itu pada masuk gitu kan ya semuanya ya. Nah, di situ muncul yang namanya ide. Idenya apa? Mungkin 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 makanya seperti yang tadi di-note sama Mas Kamal, bisa dibilang jenis bisnisnya Farms ID ini itu masih belum terlalu familiar di Indonesia. Bener ya, Mas, ya? Belum belum terlalu familiar, belum terlalu kedengeran. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, ya kan, apa yang dilakukan sama Farms ini sudah dilakukan sama para pebisnis di Indonesia tanpa mereka sadari. Cuman ini di-blow up aja sama Farms ID. Jadi mereka itu sudah melakukan, apa ya namanya ya, broker ya, kalau bisa dibilang Farms ini kan kayak agensi atau broker, bener nggak? Kalau kita simpulin kan kayak gitu. Ada orang yang, sama-sama butuh, ya kan, sama-sama butuh, cuman beda spesifikasinya. Yang satunya punya duit, yang satunya nggak punya duit, gitu kan ya. Yang satunya, pengen pengen bikin peluang, yang satunya butuh peluang, kan kayak gitu. Kita hanya menangkap itu sih. Nah itu, bareng sama tim yang lainnya, ya kan, jadi kita sering banget denger curhatan gitu, "Aduh, Nat," karena kan ini kebetulan pas sama Natas gitu kan ya, "Nat, gimana ya, bisnis sekarang lagi susah, gue mau bisnis kayak gini, nggak ada duit," gitu kan ya, "kemarin soalnya udah nyoba bisnis tapi habis itu hilang duitnya, tapi, gue punya skill di sini nih," gitu loh, maksudnya, "Gue punya skill di sini," dan kita juga tahu, kan pasti kenal ya, orang yang udah curhat sama kita kan pasti kita udah saling kenal gitu kan, "Oh iya ya, dia skill-nya di sini." Yang lainnya, para pebisnis-bisnis lainnya kayak nasabah-nasabahnya kita gitu kan ya, dia kan orang-orang gede gitu. Dia ngomongnya beda, "Aduh gimana ya Nat ya, uang saya ini stuck, saya bingung." Karena di awal-awal pandemi kan orang pada narik duitnya semuanya, dibiarin cash, dimasukin ke tabungan. Nggak masuk ke aset, nggak masuk ke obligasi, nggak masuk ke mana, bener-bener cuma ditaruh di ATM. Karena dia pikirnya gini, kalau ada apa-apa sama Indonesia, uang ini cepat aku tarik, aku bisa langsung kabur. Kan gitu ya mikirnya. Kalau ada apa-apa sama pola bisnis yang ini, uang ini aku bisa cairin, aku bisa cepet lari. Udah, larinya cuma di situ yang mereka pikirin. Dan kalau aku standby nih, anggap nih tiba-tiba masker lagi melambung, aku langsung cairin duit, aku injek, udah balik, uang masuk lagi. Jadi dia nggak memastikan uangnya ini di satu aset yang bakal susah untuk liquidnya, ya kan? Nah, akhirnya mereka juga mikir, ini gimana ya, Nat, caranya mengolah uang ini, biar uang ini nggak benar-benar cuman eee, ngendon di bank. Sedangkan kalau kita ngomongin di tabungan bukan dapat bunga, bukannya berkembang, malah kena biaya sebenarnya kalau dihitung-hitung, ya kan? Bunga bank berapa sih, Kak? 2% setahun, ya kan? Segede-gedenya dia nyimpen, itu pun minimum 2 miliar gitu kan ya simpanan di situ. Kan kita dulu di bank juga ya, Kak, ya. Jadi kan ngeh gitu kan ya, nggak mungkin segede itu, apalagi kondisinya kemarin pandemi gitu. Ya, what they expect gitu loh dari bank, uang ini nggak bakal ngapa-ngapain, nggak ada apa ya namanya, perkembangan. Yang diuntungkan malah orang-orang bank, karena uangnya ngendon di apa namanya, tabungan, diolah sama orang bank gitu kan ya, untuk ini itu, tapi dikembalikan ke nasabah ya mentok-mentok di 2% belum biaya-biaya, ketemunya cuma 1 koma sekian persen, 1 tahun. Berarti kan 0, sekian persen gitu kan ya per bulannya. Dan itu nggak kelihatan lah kalau buat nasabah-nasabah kita. Jadi yang terjadi apa, ya udah kita ngomong, "Pak, awalnya dia
saya punya orang seperti ini skill-nya, kita bisa buat kayak gini, dan saya lihat Bapak juga ada skill-nya di sini gitu. Maksudnya bukan dia ada passion-nya di sini, kenapa nggak dijadiin satu aja ketemunya di situ. Jadi kalau dibilang gimana caranya kita tetap bertahan, kita tetap ada gitu kan ya, dan jadilah yang namanya Farms ID, yaitu tadi kita harus pinter-pinter ngelihat atau kita harus pinter-pinter memanfaatkan momentum yang ada. Buka jendelanya, jangan fokus sama keterpurukannya. Ngelihat nih, oh Oke, ya potensi yang ada di luar sana apa, kayak gitu sih oke, Kak. sip. Cukup menarik juga tadi, gini, ngobrolnya cukup asik ya, jadi semakin Natas ini yang aku kenal orangnya banyak cerita gitu, suka talkative, orangnya terbuka banget, jadi banyak banget cerita pasti yang didapat dari beliau ini. Semakin banyak bercerita akan semakin timbul pertanyaan-pertanyaan lagi gitu sih yang pengen ditanyakannya. Jadi kan tadi oke, dari ide bisnis itu karena emang sebelumnya kenal dengan para pemilik uang lah ya. Karena kan dengan ide bisnis kayak gini megang dua sisi nih, satu pemilik modal, satu lagi yang eksekutornya gitu ya. Jadi ada dua pendekatan. Pertama supaya mereka percaya uangnya dikelola, yang kedua mengelola siapa nih, seperti itu, dan kemana mengelolanya. Nah itu kan bisnis trust banget ya, yang satu sisi dia mempercayakan uangnya ke PAMS gitu, yang satu sisi ya kita PAMS ini mempercayakan orang yang mengelolanya, si eksekutor ini gitu. Jangan sampai salah menilai juga dia passion di sini, dia ahli di sini, ternyata enggak gitu kan. Enggak gitu kan. Nah itu apa sih asesmen itu gitu, dan gimana ya caranya supaya ada pertanyaan lagi ya, nanti ada pertanyaan lagi nih selain supaya si pemilik modal ini, pemilik uang ini, si investor ini percaya nih, dia benar-benar percaya, karena kan susah banget ya zaman sekarang, apalagi tadi mendingan ya gue taruh aja deh, gue mau nyari aman, biarpun berkurang deh kena admin di bank, tapi aman gitu, paling sebulan diambil berapa gitu kan, aman. Nah itu pertanyaannya dua. Satu lagi boleh nambahin biar langsung dijawab sekaligus. Boleh, Jadi boleh, boleh. cara PAMS ini udah masuk operasional PAMS-nya ya. Cara PAMS ini mungkin teman-teman yang pemilik modal yang memiliki ini juga bisa tahu ya nanti ya, atau dari eksekutor para ahli lah ya, yang nggak punya modal tapi di bidang tertentu juga boleh nih mengunjungi PAMS, gimana nih PAMS ini banyak kenal pemilik modalnya. Nah, model bisnisnya seperti apa gitu? Si PAMS ini nanti bagi hasil kah atau seperti apa gitu? Oke, Oke, oke. silakan. Yang pertama, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, gimana caranya ngebuat orang-orang nih atau pemilik modalnya ini bisa mempercayakan capital-nya atau modalnya itu untuk bisa dikelola sama funds, dan membuat mereka yakin bahwasanya uangku ini di tangan yang tepat gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Kak ya? Kok jadi lupa? Iya, cara asesmen orang Oh ya, yang tadi itu ya, yang di eksekutornya. mhm, mhm. Oke, aku yang pertama dulu ya, aku jawab. Pastinya nggak gampang gitu kan ya. Kita meng-create farms sampai akhirnya farms itu punya, apa ya namanya, image bahwasanya farms ini adalah jembatan untuk para investor ataupun orang-orang yang halo? Nah, udah balik lagi, tadi freeze ya. Ya, pastinya nggak yang tiba-tiba langsung, aku cuman ngelihat momentum gitu, "Wah, momentumnya sekarang kayak gini." No, nggak seperti itu. Selain kita melihat momentum yang ada, kita juga memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita. Sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis nih, Kak, ya, ini sering banget aku bahas dulu ya kalau aku lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Bisnis itu cuma ada 2 macam. Yang pertama, yang berhubungan sama passion-nya kita, atau yang kedua, yang memang sebelumnya kita udah jalanin. Maksudnya kita pernah kerja di bidang itu dan memang kita udah tekuni di bidang itu. Berarti itu belum tentu passion-nya kita, bener dong? Ya nggak? Nah, pilihannya cuman itu. Kenapa kok harus yang berhubungan sama passion? Kalau kita berhubungan sama passion, otomatis kita akan all out. Kita nggak akan kepikiran, nggak akan ada rasa takut gitu, "Oh, nanti modalku hilang," atau apa. Karena kamu udah yakin sama, hobi atau passion, atau memang ini udah expertnya aku banget gitu. Jadi kamu ini nggak berhasil, oke, ya hilang lagi. Terus kalau seandainya yang plan A ini nggak berhasil, maka backup plan, nya seperti apa itu kamu udah tahu. Kalau seandainya yang berhubungan sama passion ya, karena memang udah kamu sendiri, PD-nya itu dapat.
Tapi kalau berhubungan sama apa yang sudah kita lakukan, atau maksudnya yang sudah, sudah jadi expertnya kita gitu kan ya, itu kita bisa memanfaatkan banyak hal. Yang pertama bisa dari database yang memang sudah kita lakuin, itu belum tentu passion ya, itu belum tentu passion. Jadi contohnya aku ngambil dari aku deh, ya kan. Kalau bisa dibilang yang namanya bisnis insurance ya kan, konsultan, insurance konsultan atau yang berhubungan sama financial itu bukan passion aku awalnya. Bener dong? Kan kita berawal dari itu tadi, bekerja dulu, ternyata begitu aku masuk ke dunia pekerjaan ini, lucu ya, mau nggak mau dituntut sama bosnya gitu kan ya, dituntut, kamu harus bisa gini-gini, mau nggak mau aku belajar banyak hal. Dari belajar banyak hal, dapat juga banyak hal. Yang pertama pasti dari nasabah, orang yang percaya, belajar untuk meningkatkan trust dan lain sebagainya. Nah kebetulan di sini aku memanfaatkan potensi yang kedua, yaitu membuat bisnis dengan cara apa yang sudah aku lakuin, bukan ke passion dulu. Dengan demikian, berarti aku sudah punya database dong, Kak. Jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana caranya si nasabah-nasabah ini tadi bisa percaya sama Fams? Ya karena memang nasabah-nasabah ini tadi nggak tiba-tiba muncul, tapi mereka ini adalah orang-orang lama yang memang sudah trust sama Natas, atau trust sama teman-teman yang memang sudah bergabung sama kita. Jadi, tim yang sudah ada di Fams ID ini adalah tim yang membawa database-nya masing-masing. Dan ini nggak yang tiba-tiba langsung muncul. Jadi kalau ditanya apakah bisa secepat itu orang-orang bisa trust sama kita, nggak juga, ya kan? Kita nggak bisa ngomong sama orang kayak orang di luar sana, pokoknya kalian bisa maintain, orang bisa langsung percaya. No, yang namanya percaya itu butuh proses gitu kan. Nah, yang dilakukan Fams ini tadi adalah memanfaatkan database yang memang sudah pernah ada dan kita maintain selama ini. Jadi kalau ada nasabah-nasabah baru pun ya otomatis referensi dari nasabah-nasabah yang memang kita sudah handle selama ini gitu. Jadi pasti trust-nya udah ada dari awal. Trust sudah ada di awal, berhubung ada pandemi, mungkin mereka coba-coba gambling kan, karena ya itu tadi, karena pandemi ini muncul banyak orang yang suka gambling sekarang. Ya udahlah coba gitu kan. Begitu dicoba ternyata mungkin ada berhasil. Kalau dibilang nggak sepenuhnya kita berhasil karena kita juga nggak 100% menjanjikan uangnya pasti akan kembali dalam waktu yang cepat gitu kan ya. Ada miss-nya nggak? Ada error-nya nggak? Pasti. Yang tadinya mungkin kita bikin, Pak, ini proposalnya kayak gini ya, kan kita sistemnya kayak bikin konsep gitu kan ya, ada perhitungannya kan ya. Jadi nggak yang tiba-tiba, Pak, pokoknya Bapak kalau punya duit segini, udah titipin ke kita, nanti kita akan kelola. No, semuanya ada research-nya. Kita melakukan research yang kuat, dan maksudnya ada data, ya kan, semuanya ada. Ya kan, jadi kita kasih tahu, Pak, nanti bulan pertama bakal seperti ini, bulan kedua seperti ini. Kalau bulan pertama kita targetnya bakal ada 50%, ini 30% pencapaian gitu. Ternyata miss, ya udah, pasti kan ada error dan kita pasti melakukan trial lagi gitu kan ya, pasti ada pembelajaran dan kita punya tanggung jawab di situ karena kita ngomongin yang namanya nasabah maintenance-nya nggak cuma sebulan 2 bulan kan, panjang ya sebelumnya ya. Nah dari situ begitu udah terjadi keberhasilan mereka akan cerita dari yang lainnya ke nasabah-nasabah lainnya, dari situ kita makin nambah kan ya. Itu pertanyaan yang pertama, terjawab ya Kak ya. Nah untuk yang pertanyaan yang keduanya tadi bagaimana kita bisa menemukan orang-orang dengan skill yang pas gitu ya kayak ya balik lagi ya kan, itu tadi mungkin kalau kita ngomongnya karena memang ini ngobrolnya sama Natas gitu kan ya, Kak Kamal tahu banget kalau Natas ini suka ngomong gitu kan. Nggak bisa diem gitu kan ya. Nah dari situ balik lagi memanfaatkan skill yang ada di Natas gitu kan ya. Ngobrol sama teman-teman, banyak yang curhat. Jadi pendengar yang baik itu ternyata nggak ada salahnya. Nggak harus selalu kita yang ngomong gitu kan ya. Sometimes kita benar-benar harus jadi orang yang ngedengerin apa sih yang dia keluhin. Dari situ muncul ide. Banyak yang ngeluh nih, banyak yang kayak gini nih, banyak yang kayak gitu nih. Iya ya, ternyata aku nggak sendirian. Waktu itu kita sama-sama terpuruk gitu kan. Aku nggak sendirian. Dia juga ngeluh susah sekarang kerja, ada yang di PHK gitu kan. Awal-awalnya kan banyak banget yang tiba-tiba harus diberhentikan. Ada yang di PHK, ada yang diberhentikan, ada yang sampai ya karena kalau kita ngomongin kepala rumah tangga cowok gitu kan ya. Pasti bebannya gede banget, ya kan? Ada yang sampai nangis, gimana dong Nat, aku kayak gini. Waduh, gimana ya? Kita ikutan kepikiran juga gitu. Ya kalau kamu nggak kerja anak harus makan apa, istri harus kayak gimana gitu kan ya. Ada yang single parent juga, waduh gimana ya gitu. Kita ngebantu secara nggak langsung, ya balik lagi, kita juga manusia,
nggak juga terlalu sosialis gitu kan ya. Nggak cuman kalau ngomongin aku pengen ngebantu teman-teman. No, kita juga ngebantu teman-teman, kita juga pengen ngebantu diri kita sendiri secara nggak langsung. Kalau kita bisa menemukan solusi untuk teman-teman kita juga dapat solusi untuk diri kita sendiri gitu kan. Ya udah, kenapa enggak? Aku ngelihat potensimu seperti apa, kita create potensinya dia. Maksudnya kita ngelihat skillnya dia di mana dan dia kuatnya di mana. Dan kita nggak boleh sembarangan juga apa ya, mix and match ya. Mentang-mentang ada nasabah yang kayak gini, terus habis itu ada yang butuh kayak gini, kita paksain. Dia passionnya atau mungkin apa ya namanya ya, bidangnya dia di batu bara gitu. Dia nggak ada di batu bara, dia cuma kuat di administrasi, tapi kita paksain untuk bisa handle di sini, nggak bisa juga kayak gitu, karena kita punya tanggung jawab. Jadi sama-sama gimana caranya investor untung, teman-teman ini juga bisa dapat gajinya ya, maksudnya dapat uangnya, dan kita juga dapat nama ya secara nggak langsung. Kalau kita dapat nama, dia akan cerita kemana-mana dan teman-teman yang di sini juga akan cerita kemana-mana gitu ya. Itulah caranya kita untuk bisa menemukan potensi-potensi di luar sana untuk bisa apa ya, menerima ya kan, menerima kompetensi yang ada di sini gitu. Kayak gitu sih Kak, itu menjawab pertanyaan nomor 2 sampai sini. Oke, untuk ya apa namanya terjawab sih pertanyaan 1, pertanyaan 2, tapi ada satu lagi pertanyaan lagi nih. Jadi kan di mana-mana bisnis harus profit ya, harus punya keuntungan ya. Nah, PAM sendiri mengambil keuntungannya dari satu pemilik modal dan satu yang menjalankannya itu apa tuh? Bentuknya kayak gimana? Mungkin ada teman-teman di sini kan mungkin pendengar kita nggak tahu ya. Karena kan tadi online yang dengerin banyak nih seluruh Indonesia gitu kan. Karena kita berbahasa Indonesia kebetulan. Jadi kalau mereka yang lagi mendengarkan saat ini, yang lagi menonton channel ini, seperti apa sih yang apa harus mengambil keuntungannya dan seberapa besar juga apa ya bisnis dibantu sama PAMS ini mereka bisa bisa seperti apa perhitungannya gitu sih. Saya nggak tahu ngomongnya apa, tapi perhitungannya itulah seperti apa. Nah, sekarang larinya ke profit, keuntungan. Ya kan? Nggak mungkin dong kita cuma mau ngebantu doang, balik lagi kan ya. Kita juga bukan makhluk sosial aja, gitu kan, yang cuma mau ngebantu aja, sisanya kita serahkan pada yang berwajib gitu kan, enggak gitu kan ya. Pasti ada keuntungan di sini sebagai broker Farms ID, itu sebagai broker atau penghubung antara orang yang butuh sama yang ngasih gitu tadi ya. Dapat apa gitu, karena yang kita jual adalah konsep, otomatis kita selalu mengeluarkan harga untuk konsep yang kita tawarkan, karena kan ide itu nggak murah harganya gitu kan ya, tapi tetap masuk akal gitu kan. Nah, pada saat konsep ini diberikan, kita pun juga nggak yang tiba-tiba serta-merta kita cuma kasih nih ya konsepnya udah selesai, udah aku lepas tangan, no. Kita juga melakukan yang namanya maintenance, ya kan? Maintenance-nya dari mana? Dari orang yang aku ngomong ini adalah investor dan ini adalah pengelola gitu kan ya, pengelola bisnisnya. Kalau kita kan konseptor gitu kan ya. Nah, investornya ini dengan dia meletakkan dananya, otomatis kan harus ada keuntungan yang kita harus berikan kepada dia gitu. Kita adopsinya dari mana? Kita adopsinya dari sistem IPO. Berat sih ngomongnya kalau IPO ya kegedean gitu kan ya. Tapi secara nggak langsung, secara nggak langsung kan kita ngambil beberapa esensi yang ada di situ gitu loh Kak, ya kan? Gimana dia ini secara nggak langsung kan kita ngejual saham, dia yang ngebeli sahamnya, yang ngelola dia, fund manajernya dia. Sampai di sini bisa hilang sinyalnya, aman? Aman ya? Oke. Suaramu hilang Kak. Masih di mute. Oke. Sorry. Jadi kalau tadi sempat ngobrol hilang gitu terus muncul lagi. lanjut. Ya. Oke, jadi kan kayak gitu. Sebenarnya ini konsepnya adalah karena memang aku lama di dunia atau di industri asuransi, nggak jauh-jauh dari situ. Konsepnya unit link, ya kan? Ada nasabah yang invest duitnya, fund manager yang mengelola duitnya, tapi yang mengkonsepkan adalah perusahaan asuransinya. Sebenarnya kalau bisa dibilang, FAMS ini berfungsi atau berlaku seperti perusahaan asuransinya yang menyediakan konsepnya, ya kan? Orang yang punya skill itu tadi ya, tapi dia nggak ada modal itu tadi ya. Ini adalah fund manager. Di mana dia hilang lagi. Hilang muncul lagi. Nah, kayak gitu sih konsepnya lebih ke situ, Kak.
Jadi keuntungannya dari mana? Perusahaan asuransi, kita ngomong, kenapa aku ngambilnya contohnya atau analoginya adalah perusahaan asuransi ya, karena memang aku lama di asuransi. Sebenarnya aku nggak menutup mata ya kan, bahwasanya memang ilmu yang aku ambil adalah dari ilmu MLM ya kan, sama ilmu asuransi gitu. Dia ngebeli, apa namanya, saham atau, ngejual IPO lah ya bisa dibilang ya. Nah itu dikelola sama fund manajernya punya keuntungan apa ya, pada saat dia ngelola dia punya gaji dong, bener kan ya? Dari keuntungannya tadi. Nah, dari keuntungan tadi kan ada berapa persen, kita yang ngitungin berapa persennya akan diberikan kepada investor, di mana investor ini tadi yang ngebuat bisnis ini tetap jalan, tanpa harus menyalahi aturan, ya kan. Maksudnya ya udah konsepnya investor harus dapat berapa persen sih, kita normalinya kayak gimana gitu kan. Nah, dia juga punya resiko kalau seandainya, uang investor tadi nggak kembali kayak gimana, yang punya resiko siapa? Otomatis kan si konseptornya ini tadi, karena yang bikin konsep adalah kita gitu kan. Bener ya? Kita dapatnya berapa persen dari konsep itu tadi. Ya lebih ke pembagian yang normal aja sih, Kak, kalau kita ngomongin dari Hmm, keuntungannya atau uangnya dari mana. oke. Kalau boleh agak masuk sedikit lagi ke dapurnya Pams ini, boleh cerita Mhm. nggak pengalaman apa ya? Ya dalam waktu dekat inilah gitu, atau yang udah sukses story-nya deh dari Pams ID yang bantu ada bisnis. Kalau mau nyebutin brand silakan gitu kan, kalau enggak ya apa-apa. Ini success story ya sampai saat ini jadi bagus, jadi berkembang dan dia jadi percaya banget sama Pams ini. Oke, kalau untuk nyebutin brand, ada beberapa yang memang nggak bisa kita sebutkan Ya, gitu ya, kan, ya. tapi mungkin kita hanya kasih tahu kayak jenis usahanya apa gitu. Kita selalu berubah-berubah kalau dibilang, pola bisnis atau konsep yang kita tawarkan, balik lagi sesuai emang orang ini atau yang punya duit ini tadi passion-nya di mana sih gitu. Kita pernah ngelakuin yang namanya awal-awal banget dulu ya, itu sebelum pandemi deh kalau nggak salah. Sesudah pandemi apa? Aku lupa-lupa inget ya. Kita melakukan bisnis just tip dulu sempat. Itu sebelum pandemi berarti. Sebelum pandemi itu udah mulai awal awal mula kita apa ya namanya bikin bisnis konsultan gitu kan ya atau konsultan bisnis itu tadi cuman masih masih offline jadi kita melakukan yang namanya bisnis just tip orang-orang menginvestkan duitnya karena yang lagi rame sekarang ini orang-orang belanja tapi di luar cuman barang luar itu kan percaya nggak percaya gitu kan orang-orang ya bener ya jadi kita harus yang berangkat. Hmm, Oke, kembali lagi mohon maaf sinyalnya nggak bagus ya. Jadi itu cukup oke dan itu terjadi sama bisa dibilang ada dua investor yang berbeda ya kan yang invest di bisnis jasip itu tadi. Terus berikutnya ada juga karena kita juga Farms ini lahir sebelumnya kan ada event organize ya. Cuman kita nggak ngomongin event organizer aja. Jadi kita melakukan organize satu event gitu, no. Tapi kita juga di sini melakukan konsep. Jadi setiap event yang kita lakukan itu selalu original. Suara saya masih nyampe ya, Kak? Masih, Aman ya? ya masih. Aman. Nah, jadi kita selalu menampilkan sesuatu yang original. Itu adalah maksudnya kelebihan yang kita jual, yang dijual sama Farms, yang berbeda sama yang lainnya. Jadi kita juga nggak salah-salahan aja, aku pengen bikin event, terus habis itu aku pengennya bikinnya kayak gini gini gini, terus kita terima, oke oke kita lakukan. Biasanya kan IO di luar sana kayak gitu ya. Kita biasa menyebut diri kita itu IO karena memang orang kan taunya ya pokoknya IO gitu kan ya. Kalau kita ngomongin bisnis konsultan itu terlalu berat gitu. Konsultan bisnis, aduh kok kelihatannya berat banget gitu kan ya. Apa ya namanya? Orang udah mikirnya aduh pasti mahal, aduh pasti ini gitu kan. Ya orang kan biasanya ngelihat dulu tanpa harus dia tanya dulu gitu, berapa sih atau kayak gimana gitu. Nah, kita nggak ngelakuin yang kayak gitu, nggak asal terima. Pokoknya ada klien yang aku butuh konsep yang tadi kita bilang. Nah, perluasannya ke situ, nggak cuma ngomongin event, tapi kita juga ngomongin di bisnisnya. Ya, event organize, konsep, event konseptor itu kita juga jalanin. Ada beberapa perusahaan apa ya namanya ya, BUMN. Contohnya kayak kalau yang ini kita mungkin bisa sebutin kayak BNI sama Sampurna, itu masih ada keterikatan sama kita, bahkan sampai pandemi kemarin, kita harus berubah event ya kan, berubah pola ya yang tadinya dari offline ke online, itu juga masih ada, tapi untuk yang akhir-akhir ini karena memang ada beberapa perhitungan budget yang harus dirubah, otomatis sudah mulai mulai agak nggak terlalu banyak dan orang-orang banyaknya
ngehandle sendiri sekarang. Kalau ngehandle sendiri pun kadang nggak lepas dari FAMS, jadi tetap konsultannya tetap di kita, tapi pelaksananya bukan kita lagi. Di situ kita cuma melakukan bagi hasil aja, atau bisa dibilang kayak ngejual idenya tadi. Jadi kita ngejual konsep lepas gitu. Terus kemudian ada juga beberapa perusahaan startup yang mungkin bisa jadi dari food and beverage kayak kopi-kopian, dan kita memang ngelihat potensinya bagus, ya kita akan kita fasilitasi, kita bikinkan konsep. Kemudian ada juga ini lagi on progress perusahaan skincare, karena dia ngelihat momentumnya waktu itu, ya kan, yang kemarin-kemarin ya, skincare lagi naik daun banget, yang dibantu sama MS Glow dan lain sebagainya, secara nggak langsung kita bisa kebantu dari brandingnya MS Glow. Sebenarnya ya, kalau dia mau memunculkan itu. Cuman ya balik lagi, keputusan ada di tangan investor, ya kan. Kalau memang mau ngikutin polanya kita, ya otomatis bakal apa ya namanya ya, tercapai satu apa ya namanya keuntungan bisnis yang dia bisa ambil. Tapi kalau seandainya memang molor, ya kesalahannya ada di mereka. Balik lagi ya, mereka punya kuasa, yang punya duit gitu kan. Kalau seandainya mereka tetap nggak mau, walaupun kita udah kasih konsepnya, ya di luar kendalinya kita. Yang jelas kontrak kita udah pasti seperti apa, tanpa bayarannya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi bisnis apa yang sudah terjadi, yang udah melakukan kontinuitas, bagian besar yang bisa saya sebutkan ya perusahaan BUMN tersebut. Dan juga ada Sampurna itu tadi ya kita bilang, ada lagi perusahaan-perusahaan lain lebih ke event-event aja. Kalau event-event itu terkesan biasa ya, karena kan konsep event ya gitu-gitu aja gitu kan, paling ada perubahan cuma di situ aja. Ya untuk perusahaan yang mempercayakan apa ya bisnisnya, atau konsep bisnisnya, atau bahkan sampai perancangan bisnisnya itu di kita nggak bisa sebutin ya, salah satunya bisnis food and beverage ya kan, yang ya punya nama gitu kan ya di Surabaya, Jakarta itu ada, belum sampai ke Indonesia. Kemudian untuk yang bisnis skincare ini tadi juga sebenarnya ini adalah anak perusahaan dari perusahaan yang cukup punya nama juga, yang sampai sekarang ini teman-teman mungkin kalau yang sering banget ngelihat media sosial ya kan, update-nya Crazy Rich itu pasti tahu ini anak perusahaannya, tapi kita nggak bisa sebutin namanya. Oke, kalau ada ya pendengar di sana yang pengen tahu lebih dalam tentang FAMS, ini bisa kemana nih, Mbak Natas? Ada website-nya kah atau apa nih? Oke, ada website-nya. Ada website-nya, nanti bisa masuk ke, nanti mungkin bisa ditampilin ya Kak ya. Ya, boleh. indonesiafarms.com. Atau kalau nggak gitu, nanti bisa langsung ke ada Linktree, barcode ya kan, nanti mungkin bisa ditampilin aja. Ya. Itu semuanya udah lengkap dari line-nya, WhatsApp, sampai dengan Instagram. Instagramnya juga Indonesia Farms. Pokoknya kita online semuanya, jadi maksudnya update juga, jadi langsung dibalas. Kalau saya mau di DM juga balas. Mau konsultasi doang, nggak usah takut ya kan. Iya, Biasanya kan walaupun konsultasi aja nggak langsung dimintain bayar, ya. Jangan takut enggak. Ya. Kita masih baik kok. Oh, kita masih baik. Dan ini apa-apa. seluruh Indonesia ya, jadi bisa menjangkau sampai Aceh dan Papua, itu nggak masalah ya. Nggak sebatas kota-kota tertentu aja ya. Ini kita lagi ada project juga sampai ke Freeport, tapi masih on progress ya kan, masih dalam tahap penyesuaian. Jadi konsepnya kita bisa diterima atau enggak, tapi mereka sudah on request pengennya kayak gini, tipenya seperti ini. Kita udah masukin beberapa pola bisnis ya, bisa dibilang ya, jenis bisnis enggak, kalau jenisnya tetap gitu kan, tapi lebih ke polanya aja, larinya kemana. Itu tinggal tahap ini aja sih, mereka pengennya yang mana, yang diambil yang mana, pemenangnya yang mana nih gitu loh, proposal yang mana yang menang gitu. Jadi kalau dibilang apakah seluruh Indonesia menjangkau, enaknya bisnis online itu lagi situ. Dan bisnis terang yang harus benar-benar standby dan harus memastikan bahwasanya dia ada di satu tempat atau di satu lokasi gitu kan ya. Kita fleksibelnya di situ. Thank you, nggak terasa nih sudah 1 jam ya. Sebenarnya mau ngomong panjang, cuma kalau panjang juga nanti fokusnya banyak. Ini kan mau fokus aja ke tema yang tadi di awal kita ngomongin. Nanti mungkin next-nya kita bisa kolaborasi lagi ya, mengenal lebih jauh tentang FAMS. Mungkin kita buat seminar online kali ya. Jadi gratis dulu pertama biar pengenalan FAMS. Tadi aja kan banyak yang belum tahu tentang FAMS. Tapi melalui channel ini mudah-mudahan banyak yang banyak yang tahu bahwasanya ada model bisnis seperti ini. Jadi orang-orang yang nggak punya modal, ya nggak jadi masalah di masa pandemi ini. Langsung aja tuh cari FAMS Indonesia, bisa konsultasi seperti apa, mau bisnis seperti apa, nanti dipertemukan dengan investor seperti itu.
Oke, terima kasih sudah menemani podcast-nya Ngaca Community, Ngaca Channel. Ngaca ini mau cerita sedikit nih, Tanat ya. Jadi Ngaca ini singkatan dari nganggur tapi ada aja. Mungkin pas pandemi ini berbagi nih gitu, undang-undang praktisi gitu. Undang punya video.com ya kan, terus undang apa namanya praktisi ya juga gitu berbagi, tapi di record dan masukin lah ke channel. Ternyata seru juga ya bikin konten-konten gitu ya, channel-channel gitu kan. Tadi pandemi itu jadi kita banyak skill, update skill baru dan bisa didapat sambil rebahan dan segala macam. Nah, pasti teman-teman di luar sana juga pengen kan seperti Kanat nih di siang jam 4 ini, sore ini masih ada apa tuh rambutnya gitu kan, masih daster ya kan, dikasih tempat tidur, kerjanya sambil saya begitu, enak kan dari woman planner. Nah, jadi ayo teman-teman mulai di 2022 ini bangun bisnisnya. Kalau mau konsultasi dulu tadi Mbak Natas bilang gratis, jangan ragu, jangan takut. Nanti saya akan cantumkan IG-nya dan cantumkan websitenya, apapun itu yang bisa dihubungin, silakan konsultasikan bisnis apa yang akan teman-teman bangun, baru dapat warisan misalnya gitu ya, kucuran misalnya dapat miliaran gitu, daripada selesai habis mendingan sebagian diinvestasikan, ditanyakan, dikonsultasikan ke PAMS Indonesia, kali duitnya bisa berkembang lebih bagus lagi. Kemudian rumah ada ya hasil dari warisannya, tapi usaha jalan yang terus dapat duit lagi gitu setiap bulannya, kontinuitasnya itu yang perlu. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada CEO ya, founder PAMS Indonesia, Kak Natas Cilak, kalau panjangnya Anantapuri ya. Masih ingat kan? Iya. Diulang Luar lagi ya. biasa loh. Oke, luar biasa. Oke, next kita kolaborasi lagi dengan tema-tema yang lain.